Kalau kita udah bisa hidup seperti itu, ya udah insya Allah hidup kita akan bahagia. Bahagia sesempurna-sempurnanya bahagia di dunia dan juga di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya lagi membawa kitab Nasaihul Ibad. Mari kita lanjutkan kembali ngadaras ngawas kita. Sekarang untuk maqalah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaniyatu, maqalah yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngadauhnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian duduk dengan para ulama. Siapakah ulama di sini? Yang dinamakan ulama al-amilina, yakni mereka yang berbuat sesuai dengan ilmunya. Jadi yang dinamakan ulama, beliau yang sudah mempunyai ilmunya. Setelah mempunyai ilmunya, diamalkanlah ilmu-ilmunya tersebut. Maka itulah yang dinamakan dengan ulama. Kemudian di dalam hadis ini juga disambung wastima'i kalamil hukama'i. Kata Rasulullah, dan dengarkanlah perkataan orang-orang yang hukama. Artinya hukama itu orang yang bijak ya. Yang dimaksudkan al-alimina bidzatillahi ta'ala, yakni mereka yang mengetahui akan zatnya Allah Ta'ala, al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Mereka yang memang sesuai dengan kebenaran di dalam ucapan dan juga tindakannya. Nah, jadi di dalam hadis juga dikatakan kita setelah berkumpul, kita setelah sering duduk-duduk dengan para ulama dan juga dengan para hukama, tanyakanlah kepada mereka-mereka orang-orang yang mulia agar mereka itu mengeluarkan ungkapan kata-kata yang bijak yang bisa kita ambil manfaat dari orang-orang tersebut. Sebetulnya hukama, kalau sebagian mutasawwifin ahli tasawuf mengatakan hukama itu memang terbagi dua. Ada yang dinamakan dengan shaddiqin dan ada yang dinamakan dengan siddiqin. Apa sih perbedaan dari shaddiqin dan juga siddiqin? Kalau shaddiqin dengan fathah ya. Artinya shaddiqin itu adalah orang yang benar di dalam perkataannya. Jadi kalau benar dalam perkataannya ya berarti orang ini jujur, orang ini gak pernah berkhianat, orang ini tidak suka berbohong karena memang setiap apa yang ia ucapkannya itu benar. Dan bukan hanya saja benar di dalam ucapannya, tetapi juga benar di dalam tingkahnya. Gitu, ucapannya benar, gak suka bohong, gak suka berdusta, tingkahnya juga betul pula. Nah itu yang dinamakan dengan shaddiqin. Tapi kalau hatinya gimana? Kalau hatinya kita gak tahu. Kalau hatinya kita gak tahu. Yang tahu hatinya itu hanyalah Allah. Ya, apakah hatinya juga benar ataupun tidak? Wallahu alam, gak tahu. Ya. Jadi kalau kita hanya berpandangan terhadap orang tersebut ya secara pandangan zahiriyah aja, karena kita gak tahu kan akan hati orang lain. Wallahu yatarus sarail, kita gak tahu. Nah, yang kedua ada yang dinamakan dengan siddiqin. Ini pangkatnya lebih tinggi, siddiqin. Kalau siddiqin perkataannya benar, tingkahnya benar, dan hatinya benar. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau siddiqin perkataannya benar, tingkahnya benar, dan hatinya itu tidak sulaya, selalu benar dengan apa yang diucapkan dan apa yang diperlakukannya, seperti itu. Nah itu adalah tingkatannya siddiqin. Nah itu yang dinamakan dengan al-hukama, orang-orang yang penuh sekali dengan kebijaksanaan. Masya Allah, meskipun sulit, setidaknya kita berusaha ingin berkumpul dengan para ulama ataupun dengan para hukama.
Kenapa? Karena fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, kenapa kita harus bercampur gaul dengan para ulama, dengan para hukama? Karena Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Jadi itu alasannya kenapa kita harus bercampur gaul dengan orang-orang yang salih, dengan orang-orang yang berilmu. Karena kalau diibaratkan hati kita itu mati, penuh dengan dosa. Hati kita, ketika kita bercampur gaul dengan orang yang baik, ada berkah di sana. Apalagi ketika kita mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikannya itu, maka hati kita yang mati bisa bersih, kembali hidup. Kenapa bisa kembali hidup hati kita ini? Ayil ilmin nafi, karena ada ilmu yang bermanfaat yang masuk ke dalam hati kita. Sedangkan bisa dikatakan ilmu itu manfaat ketika ilmu manfaat itu yaitu ketika sudah sampai kepada amalnya. Ya, jadi kita memang nggak cukup di dalam ilmu kita hanya mendengarkan ilmu aja, tetapi kita nggak diamalkan, itu nggak cukup juga. Karena itu bukan dikatakan ilmu manfaat. Karena ilmu manfaat ketika kita udah dapat ilmu, kita amalkan. Baru itu yang dinamakan dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Maka oleh kita itu harus hati-hati ya ketika kita memilih seorang guru. Kita tuh harus hati-hati benar. Karena kalau misalkan kita itu yang kurang paham ilmu, kita enggak tahu ya di dalam memilih ilmu, ternyata kita masuk ke dalam suatu majelis, ternyata gurunya itu adalah tidak sefaham dengan kita, gitu. Karena kita gak paham, karena kita awam, sehingga kita mendengarkan akan obrolan dari guru tersebut dan kita menganggap bahwa obrolan yang ia sampaikan itu adalah benar. Ternyata apa yang disampaikannya itu adalah salah, bahkan bisa berakibat fatal, naudzubillah, misalkan ke dalam tauhid, nah itu lebih fatal banget. Sedangkan kita gak paham. Akhirnya yang tadinya kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ujung-ujungnya kita akan mendapatkan apa? Ya, kerugian yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Nah, oleh karena itu, sehingga kalau kita mencari guru, maka kan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kitab itu kan mengajarkan bagaimana tata cara ataupun adab-adaban ketika kita di sana ada di dalam faslun bagaimana cara mencari seorang guru yang mursyid, seperti itu. Nah gitu, kita harus tahu dulu nih di dalam kitab ta'lim, di dalam mencari guru tuh yang gimana gitu ya. Sedikitnya yang sefaham lah intinya dengan kita ya. Jadi jangan begitu mudah kita mendengarkan pepatah-pepatah dari orang lain juga gitu. Nah makanya setiap saya mengaji di konten Al-Asran ini pun saya tidak pernah lepas menerangkan, selalu membawa referensi kitab. Saya bacakan referensi kitabnya karena di dalam menerangkan saya itu takut salah. Artinya salah ya takut melempar ke sana ke sini gitu. Jadi saya jelas menerangkan sesuai dengan apa referensi kitab. Ini kalau kitab kan udah jelas ya, yang mengarang itu para ulama seperti itu. Dan yang saya terangkan ini yang bermadhab Imam Asy-Syafi'iyah. Kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matari, ibaratkan seperti bumi, menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Nah begitulah para ulama, diibaratkan seperti bumi, jika tidak ada air maka tidak akan ada kehidupan. Maka ada ulama, ada kehidupan di muka bumi ini, diibaratkan bumi, ada kehidupan dikarenakan ada air. Masya Allah, begitulah, begitu tingginya derajat para ulama. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah, di sini ada hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Imam Abu Hanifah. Dalam hadis ini dikatakan jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Kata hadis ini dikatakan duduklah kalian dengan para pembesar ilmu, bertanyalah kalian kepada para ulama, dan bergaulah kalian dengan orang-orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Begitu juga saya itu pernah mendengar ya di dalam hadis di dalam kitab Qurratul Uyun bahwa tidak akan sempurna kebahagiaan di dalam suatu rumah tangga, tidak dikatakan sempurna kecuali memiliki 4 perkara. Apakah keempat perkara tersebut ya Rasulullah? Yang pertama
adalah ketika di dalam berumah tangga kita memiliki seorang istri yang sholihah. Karena kalau kita punya istri yang sholihah, tentu istri kita itu akan selalu menjurung kepada kita agar hati kita itu, diri kita itu lebih taqarrub, lebih dekat kita kepada Allah. Yang kedua, udah kita dapat istri yang sholihah, mendapat anak juga yang baik-baik, yang begitu hormat kepada ibu bapaknya, ya, intinya yang sholih lah ataupun yang sholihah. Itu sungguh luar biasa sekali kebahagiaan yang kita miliki, ya, udah istrinya sholih, anaknya juga sholih gitu ya. Ya, kenapa sholih anaknya? Ya karena diurus lah sama ibu bapaknya, disuruh ngaji, insya Allah anaknya sholeh gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah ketika rizkinya tidak jauh dari rumah kita. Artinya adalah tidak jauh dari rumah kita, ya ketika sang suami bisa pulang pergi ke rumahnya setiap hari. Berarti menunjukkan pekerjaannya itu nggak jauh. Kan terkadang suka ada ya yang suami bekerja di luar kota, bahkan sampai di luar negeri. Itu sebetulnya nggak sempurna kebahagiaan di dalam rumah tangga itu. Karena apa ya? Karena jauh kan dengan orang yang kita kasihi, jauh gitu. Jadi enaknya kan ngumpul sama suami dan juga istri. Dan untuk kebahagiaan yang keempat adalah kata Rasulullah ketika kita bisa bercampur gaul setiap harinya dengan orang-orang yang soleh. Nah itu ada di dalam hadis. Kalau kita udah bisa hidup seperti itu, ya udah insya Allah hidup kita akan bahagia. Bahagia sesempurna-sempurnanya bahagia di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa fi riwayatin, dan ada di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Duduklah kalian dengan para ulama dan para pemilik kebijaksanaan, dan bergaulah kalian dengan para pembesar ilmu. Nah, maka di sini dikatakan ulama itu fa innal ulama salah satu aksamin, bahwa yang dinamakan maksudnya ulama itu terbagi menjadi 3 macam, 3 golongan. Yang pertama al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Yang pertama ulama itu yang menguasai akan hukum-hukum Allah Ta'ala. Mereka itu yang disebut sebagai pemegang fatwa. Ini udah tingkatannya udah ini ya. Yang kedua itu adalah wal ulama'u bidzatillahi faqat. Ulama yang hanya ma'rifat kepada zat Allah Ta'ala saja. Wahum, mereka itu adalah al-hukama'u, para hukama, fa fi mudakhalatihim tahdhibun lil akhlaqi li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillahi wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Nah, jadi orang ulama yang kedua ini yang hatinya yang sudah begitu ma'rifat kepada Allah, ini waliyullah ini ya. Maka di dalam bercampur gaul dengan mereka itu akan ada pencerahan akhlak kepada kita ketika kita bisa bercampur gaul dengan orang-orang seperti ini. Karena apa? Karena ulama ini hatinya udah begitu ma'rifat kepada Allah. Karena hatinya yang sudah ma'rifat kepada Allah sehingga hatinya itu bisa memancarkan kepada orang lain. Bisa memancarkan kepada orang lain, memancarkan kema'rifatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sir, artinya sir itu ada rahasia gitu ya. Mereka memancarkan cahaya bi anwari jalalillah, memancarkan cahaya-cahaya keagungan Allah. Nah, begitulah ulama yang memang hatinya yang sudah begitu ma'rifat kepada Allah gitu ya. Yang sudah ma'rifat kepada Allah. Yang ketiga wal ulama'u bil qismaini, ulama dengan kedua macam tersebut, wahum, mereka itu adalah al-kubara'u, dikatakan al-kubara. Kubara itu pembesar ulama ya, artinya kubara. Fa inna mukhalatata ahlillahi taksibu ahwalan saniyatan. Karena sesungguhnya bergaul dengan ahli Allah itu akan menghasilkan yang terpuji. Jadi dampaknya pada kita ketika kita bercampur gaul dengan orang-orang yang salih ataupun orang yang mempunyai ilmu lah gitu, kalau dekatnya kita dengan para ajengan atau dengan para kiai lah istilahnya ya, kalau yang lebih simpelnya dalam kehidupan kita, maka insyaallah kehidupan kita itu juga akan mendapatkan keberkahan dengan kehidupan yang lebih terpuji, seperti itu. Wan naf'u, nah di sini diperjelas nih, wan naf'u bil lahdhi, manfaat penglihatan, bisa didengar sekali lagi, wan naf'u bil lahdhi, manfaat penglihatan, fauqan naf'i bil lafdhi, melebihi manfaat ucapan.
Manfaat melihat melebihi manfaat ucapan. Apa tuh maksudnya? Saya baca dulu. Faman nafa'aka lafzuhu wa man lafala. Maka siapa saja yang penglihatannya bermanfaat kepadamu, maka akan bermanfaat kepadamu segala ucapannya. Dan siapa yang tidak demikian, maka tidak bermanfaat. Nah ini nih. Ya, takut tidak memahami akan apa yang saya sampaikan. Manfaat penglihatan itu lebih manfaat dari ucapan. Maksudnya penglihatan di sini itu adalah tingkah. Jadi yang dimaksud sekali lagi penglihatan di sini itu adalah tingkah. Saya kasih contoh biar paham. Misalkan seorang santri gitu ya, seorang santri pesantren nih ke suatu pesantren gitu ya, ke suatu pesantren. Otomatis ini santri itu setiap hari melihat tingkah gurunya. Apa? Tingkah gurunya. Oh, santri ini memperhatikan gurunya. Oh, kalau pagi hari kegiatan guruku tuh seperti ini. Kalau siang hari kegiatan guruku tuh seperti ini. Kalau sore hari kegiatan guruku seperti ini. Malam hari kegiatan guruku seperti ini. Esok harinya begitu juga. Setiap hari murid melihat akan tingkah yang dilakukan oleh seorang gurunya. Nah, ketika seorang santri melihat akan tingkah yang dilakukan oleh gurunya, itu lebih luhur, itu lebih manfaat daripada yang diucapkan dari ucapan gurunya tersebut. Begitu. Paham gak? Atau kalau paham saya kasih contohnya yang kedua. Misalkan seperti ini contohnya. Di dalam suatu keluarga, ada ibu, ada bapak, dan ada anak. Misalkan ibu dan bapaknya itu gak suka ngaji ke pengajian, gitu ya, gak suka ngaji ke pengajian. Bapaknya, misalkan ibunya memerintahkan kepada anaknya, kata ibunya, ngaji atuh, gitu ya, gitu suka gitu kan, ibu kepada anaknya, ngaji kamu tuh, gitu ya, biar kamu tuh pintar, biar kamu tuh ini ngaji, gitu. Itu anaknya sulit banget disuruh ngaji, Kata ibunya, aku harus merintah anak harus dengan cara apa lagi ya? Ya, aku setiap hari udah merintah kepada anakku untuk ngaji, kok anakku gak mau ngaji, gitu. Dan ternyata ketika ditanya, nak, kenapa kamu gak mau ngaji? Ya, masa enak aja ibu nyuruh sama aku ngaji, ibu sendiri juga dilihat gak pernah ngaji ke majelis taklim. Ya, tidak mempan apa yang diucapkan oleh ibunya. Karena si anak melihat akan kelakuan ibunya ataupun tingkah dari ibunya. Kata bapaknya berbicara kepada anaknya, nak, sholat, cepat kamu tuh sholat. Anaknya gak nurut, disuruh sholat sama bapaknya gak nurut. Kenapa? Anaknya menjawab, bapak sendiri aja gak sholat, kok nyuruh-nyuruh aku sholat? Bapak dulu dong sholat, baru aku nanti sholat. Betul tidak? Nah, itu adalah yang dimaksudkan dengan wan naf'u bil lahdhi fawqan naf'i. Terkadang orang itu tidak terlalu banyak berbicara, tidak terlalu banyak memberikan pepatah, tetapi memberikan pepatah dengan tingkah laku yang ia berikan kepada orang lain. Dan itu lebih bermanfaat daripada memberikan pepatah dengan ucapannya. Maka oleh karena itu jika seorang santri yang sedang mondok memang itu selalu memperhatikan akan tingkah-tingkah gurunya, itu lebih bermanfaat. Jadi ketika berkumpul seorang santri dengan gurunya, dengan ustadznya, dengan kiainya, itu sudah penuh sekali dengan keberkahan. Meskipun gurunya tidak berkata apapun itu. Begitu pula ketika kita berkumpul di majelis ta'lim, pengajian, di sana ada guru, itu lebih baik, itu lebih berkah. Mohon maaf banget daripada misalkan para jamaah semuanya, misalkan mengaji di konten YouTube, gitu ya. Artinya ya boleh gak kita ngaji di konten YouTube? Boleh, syah aja. Apakah kita akan mendapatkan ilmu? Ya dapat ilmu.
dapat ilmu ketika kita, misalkan sekarang Anda yang sedangkan mendengarkan ngaji dengan saya, Anda mendapatkan ilmu. Tetapi kalau misalkan dibandingkan kalau saya baca referensi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, tentu ketika Anda misalkan berkumpul di dalam majelis dengan guru kiai tersebut, itu akan lebih mendapatkan keberkahan. Karena kan ketika Anda siap-siap keluar ke rumah mau berangkat ngaji, setiap langkah kaki itu mendapatkan kepahalaan. Ketika Anda mengganti pakaian yang lebih menutupi aurat, lebih menghargai akan ilmu, itu juga sudah mendapatkan pahala. Artinya mendapatkan pahala yang lebih. Ketika Anda berkumpul dengan teman-teman Anda di majelis ta'lim, perkumpulan itu juga akan mendapatkan lagi pahala, mendapatkan lagi keberkahan karena saling mendoakan dengan teman-teman kita. Kemudian kita bertatap muka, mendengarkan langsung kepada Pak Kiainya. Begitu ya, kita langsung bisa berinteraksi. Kemudian kita sebagai murid misalkan memberikan doa ataupun memberikan kemanfaatan yang lain. Misalkan kita punya uang, memberi rizki kepada kiai tersebut, begitu ya. Atau punya tenaga, kita bantu dengan tenaga. Ataupun kita punya pikiran, kita bantu dengan pikirannya. Tentu kan itu akan lebih mendapatkan pahala yang lebih banyak, sehingga akan lebih banyak kita mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, meskipun Anda sering mendengarkan ngaji dengan saya, ada majelis ta'lim di samping rumah Anda yang mana pengajarannya itu adalah sesuai dengan kita gitu ya. Artinya ya sesuai dengan kita ya. Misalkan satu mazhab misalkan dengan kita, ikutilah pengajian itu ya, agar Anda mendapatkan keberkahan yang lebih. Jadi kalau di konten YouTube mah ya sekali santai aja gitu ya, biar kita dapat ilmu ya gak apa-apa. Meskipun di dalam satu kondisi itu tidak ada cara lain kecuali kita misalkan mendengarkan ngaji di konten YouTube ini ya gak apa-apa. Ya contohnya saya itu punya saudara saya itu kerjanya di luar negeri di Jepang, dan dia berkata katanya di sana itu di Jepang itu nggak ada majelis ta'lim seperti di Indonesia, nggak ada, sehingga nggak ada cara lain aku mendengarkan ngaji lewat konten YouTube aja ya. Kalau itu beda lagi ceritanya kan ya. Ya kalau itu ya nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Wa kana Suhrawardiyu yatufu fi ba'di masjidil khayfi bimina yatasaffahul wujuhu faqila lahu fihi. Di sini dikatakan Imam Suhrawardi pernah mengelilingi salah satu masjid ya, di Masjid Khaif di Mina tempatnya itu. Maka wajah Imam Suhrawardi itu berseri-seri, mukanya tuh berseri-seri. Lalu beliau tuh ditanya mengenai hal itu karena dia itu berseri-seri. Faqala inna lillahi ibadan idza nadharu ila syakhsin aksabuhu sa'adatan fa ana atlubu dzalik. Lalu beliau berkata, sesungguhnya Allah itu mempunyai hamba-hamba yang apabila melihat seseorang, mereka itu selalu berusaha terlihat terlihat bahagia. Maka saya itu sedang berusaha atlubu dzalik. Maka saya itu sedang berusaha, berupaya dengan hal itu. Paham gak di sini? Karena kan barusan tadi saya katakan bahwa dengan tingkah itu lebih baik daripada dengan ucapan. Sehingga kalau misalkan coba kita melihat nih sosok seseorang gitu ya, itu udah cantik banget orangnya, tampan banget orangnya, tetapi misalkan aura mukanya itu gak enak dipandang misalkan sama kita gitu ya, gak enak dipandang banget, udah jutek, gak suka senyum, artinya gak enak banget kita pandang. Mungkin saja ketampanannya, kecantikannya itu bisa hilang karena aura mukanya yang gak enak dipandang. Tetapi satu lagi gak terlalu cantik, gak terlalu tampan, tetapi dengan aura muka yang bercahaya karena selalu berseri-seri dengan senyum yang begitu indah diperlihatkan. Coba pilih, kita lebih suka yang mana? Ya kan? Dan hal itu pun jangan dikira, hal itu pun bisa menjadikan suatu ibadah ketika kita bisa memperlihatkan aura muka kita yang baik terhadap ke orang lain. Baru mukanya aja, belum ketika berkata. Ternyata ketika ditanya pada orang tersebut gimana, kita kembali berkata kepada orang tersebut dengan tutur kata akhlakul karimah yang baik, dengan ucapan-ucapan yang begitu sopannya. Masya Allah, senang gak kita lihat seperti itu? Ya kurang lebih seperti itulah ya apa yang disampaikan oleh Imam Suhrawardi.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati, maka akan datang zamanun, suatu zaman, ala ummati, atas umatku, yafirruna minal ulama'i, di mana mereka itu pada lari dari para ulama, wal fuqaha'i, dan juga para fuqaha, fayabtalihimullahu bi thalathati baliyatin, maka kata Allah akan menguji kepada orang tersebut dengan 3 macam ujian. Jadi kalau misalkan kita jauh dengan ulama, kita jauh dengan para kiai, para ajengan, maka Allah akan menguji kepada kita dengan 3 perkara. Apa ketiga perkara itu? Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Pertama, Allah akan menghilangkan berkah dari usaha mereka. Na'udzubillah. Jadi bukan dicabut kekayaannya, bukan dicabut kekayaan, tetapi akan dicabut keberkahan. Ya, karena coba kita tafakuri, untuk apa kita menjadi orang yang begitu kaya, orang yang begitu banyak uang, tetapi kekayaan itu tidak membuat hati kita senang. Tidak sedikit orang yang begitu kaya tetapi terbelenggu dengan kekayaannya tersebut, bahkan sampai merasa diperbudak dengan kekayaannya tersebut, dikarenakan tidak bisa bersyukur karena tidak punya ilmu, bahkan sering mendengar kasus orang kaya bahkan sampai bunuh diri. Na'udzubillahimin. Ya. Berarti kekayaannya itu tidak membuat dirinya bahagia. Untuk apa? Kalau tidak membuat bahagia, kan dalam hidup ini kita mencari suatu kebahagiaan penuh dengan ridho Allah, begitu kan? Seperti itu. Jadi kalau rizki yang tidak berkah, ya udah tidak ada ibadah. Nah, kenapa ketika kita jauh dari ulama sehingga membuat rizki kita itu tidak berkah? Karena begini aja kalau secara logikanya ya. Kita itu misalkan mengaji nih, kita berkumpul dengan orang yang sholih, dengan orang yang punya ilmu. Kata ajengan berkata pada kita ini, ingat ya, ketika kita mencari rezeki, kita diniatkan harus ibadah. Oh, aku gak tahu, aku kira mencari rezeki itu bukan ibadah. Sehingga si bapak ini yang tadinya tidak faham menjadi faham, sehingga mengucapkan bismillah dalam hatinya dengan niat ibadah. Dan ulama ini, ajengan ini kembali berkata, kalau kalian mencari rezeki diniatkan ibadah, maka tidak mungkin ketika kalian mencari rezeki itu ada unsur haramnya ataupun ada unsur syubhatnya. Karena kalau ada unsur haram, ya namanya juga bukan ibadah, kata ajengan kan gitu ya. Oh, sehingga nanti laki-laki ini kembali berpikir, oh selama ini aku berusaha dengan modal minjem ke renten misalkan, dengan hasil uang yang riba, aku berani menipu, aku berani menyikut ke sana ke sini. Oh, ternyata itu bukan ibadah ya. Kalau begitu rugi dong hasil kekayaanku ini. Nah, maka kan otomatis ketika dikasih tahu sama ajengannya, misalkan sama kiai, itu gak boleh membuat rezeki kamu itu nanti gak berkah, bukan ibadah. Nah, maka sudah mendapat pertolongan dari Allah sehingga berkahlah hasil rezekinya itu. Begitu ya. Kemudian yang kedua, wathaniyatu, yang keduanya, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan menguji kepada kita, diberikan kekuasaan kepada penguasa yang zalim atas mereka. Dan untuk yang ketiga, watsallitsatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Ini yang paling ditakutkan sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, jika kita tidak bercampur gaul dengan para ulama ataupun dengan para kiai lah istilahnya ya, maka ketika dia meninggal keluar dari dunia, maka akan dicabut oleh Allah keimanannya. Na'udzubillahi min dzalik. Loh, kenapa bisa begitu? Sampai sepatal inikah ketika kita tidak bercampur gaul dengan para ulama? Ya karena begini, tetapnya iman seseorang itu ya, tetapnya iman seseorang itu kan dikarenakan apa? Ya kan dikarenakan ilmu. Gak mungkin kita bisa tetap keimanan tapi gak punya ilmu. Misalkan ada seorang ahli ibadah, tetapi ahli ibadahnya itu bukan dari dasar ilmunya, ya gak akan diterima juga ibadahnya oleh Allah. Ya ibadahnya juga kan gak syah kan, karena gak pakai ilmu. Sehingga yang sebelumnya kita tidak tahu, oh ternyata setelah kita ngaji, oh ternyata sholat tuh begini caranya, oh ternyata wudhu tuh begini caranya, oh ternyata kita harus paham dulu bab airnya gitu. Oh sehingga kita semakin paham kan, semakin tambah ilmu, tambah paham, sehingga semakin bertambahlah keimanan dalam hati kita. Atas dasar apa? Ya kan atas dasar ilmu. Sedangkan siapa yang punya ilmu? Ya itu tadi, para ulama, para kiai, para ajengan. Betul tidak? Seperti itu.
Ya. Jadi ilmu itu bisa mengukur akan keimanan manusia. Sedangkan kita bisa tahu kepada Allah, kita bisa tahu kepada Rasulullah itu dari mana? Kan dari ilmu. Nah, siapa yang punya ilmu tadi? Ya para ulama. Maka pantaslah orang yang tidak bercampur gaul dengan para ulama, maka dikhawatirkan meninggalnya, naudzubillahi min dzalik, tidak menetapkan keimanan dan juga keislamannya. Apa yang saya sampaikan di dalam kitab Nasaihul Ibad ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, meskipun kita mengaji melewati konten ini ya, tidak bisa berkumpul langsung. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan melewati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.